Karena Al-Quran jamaah sekalian ada 4 hak yang harus kita tunaikan darinya. Ya. Al-Quran memiliki 4 hak yang harus kita tunaikan darinya. Yang pertama, membacanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membacanya. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan surah An-Nas, 114 surah, ngerti nggak ngerti kita disuruh baca oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Khatamkan, itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita tadabburi, ya. Kita fahami, kita ambil faedah-faedahnya, ya. Kita ambil mutiara-mutiara dari ayat tersebut atau surah tersebut. Dan ini tidak perlu harus berurutan jamaah sekalian. Tidak mesti dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai seterusnya sampai surah An-Nas, ya. Kita boleh ambil ayat-ayat yang paling menggelitik buat kita, surah-surah yang paling membuat rasa ingin tahu kita. Banyak hal di dalam Al-Quran yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau tahu kisah-kisah orang-orang terdahulu, kita bisa membaca surah Al-Qasas. Allah menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kalau mau baca tentang surah kisah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca surah Muhammad. Atau kisah-kisah Nabi yang lainnya. Mau baca kisah Nabi Yusuf, ada di surah Yusuf. Ada surah Hud. Kisah Nabi Ibrahim ada di surah Ibrahim. Kisah Nabi Yunus ada surah Yunus, ya, subhanallah. Kalau mau tahu tentang perempuan, baca surah Maryam. Tadabbur surah An-Nisa. Kalau mau tahu tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah. Mau tahu tentang dunia malaikat, baca surah Al-Buruj. Ada surah Al-Ma'arij, ya. Atau misalnya mau tahu tentang binatang-binatang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah Al-Ankabut, laba-laba, ya, ada surah Al-Fil dan seterusnya, ya. Kita tadabburi, kita ambil hikmahnya, faedah-faedahnya, agar kemudian bisa kita aplikasikan, bisa kita ambil manfaatnya untuk kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga jemaah sekalian, kita menghafalkannya. Kita menghafalkannya. Nah, tentu ini tingkatannya di antara kita itu berbeda-beda jemaah sekalian. Semakin banyak juz yang kita hafalkan, maka insya Allah semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang hendak masuk surga, Allah perintahkan kepadanya, Iqra wa yarta, ya, bacalah dan naiklah. Naik ke tingkatan-tingkatan surga yang ada 100 tersebut, ya. Karena tempat terakhir dari ayat yang engkau baca, itulah tempat terakhirmu yang engkau tempati nanti di surga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, kita mengamalkannya, ya. Kita mengamalkannya, ya. Mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita.